Ya, kampus sains Islam itu kita maksudkan sebagai keislaman kita, pengetahuan keagamaan kita itu tidak terpisah dengan keilmu-ilmu umum. Jadi satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ada penggabungan ilmu agama dengan ilmu umum. Sains itu Hmm. lebih fokus ke penggambaran ilmu umum dan Islam itu ilmu keagamaan. Atau kita bisa bicara sains Islam itu berarti pengajaran-pengajaran kita berdasarkan riset gitu. Nah, Hmm. yang kedua, refleksi Surau Minangkabau juga kita gambarkan dengan bagaimana kampus itu sebagai pusat pengembangan bakat mahasiswa, bukan hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non akademik. Jadi kalau Surau Minangkabau ini dulu tempat belajar agama dan juga belajar Hmm. silat gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk meneruskan, mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia, dan kemudian akan kami bukukan untuk merevisi buku kami yang sudah terbit, yaitu 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Delmus Puneri Salim, SAG, MA, Magister, Res, nanti biar dijelaskan sendiri, PSD. Beliau adalah Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Bro. Ya, baik. Prof. Dilmus Puneri Salim lahir di Tanah Datar 16 Maret 1974, menyelesaikan S1 Tafsir Hadis di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian S2 di Flinders University of South Australia, kemudian S2 lagi di University of Aberdeen dan S3 di University of Sydney. Mengawali karir di IAIN Manado, nah, ini luar biasa ini, pernah menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu, kemudian Rektor IAIN Manado, sudah pernah juga, dan sekarang menjadi Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, Prof, ini perjalanan karirnya menarik. Nah, mungkin bisa diceritakan sampai saat ini memimpin UIN di Batu Sangkar. Silakan, Prof. Baik, Alhamdulillah sejak 9 Agustus 2024 saya dilantik Menteri Agama sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ya. Saya mengawali pendidikan dasar di Tanah Datar di Tanjung Bonai Lintau tahun 1980-an, sekolah dasar di sana. Kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah program khusus di Kota Baru Parangpanjang. Dan setelah itu seperti yang disampaikan tadi, saya kuliah di IAIN Jakarta tahun 1992, program studi tafsir hadis ya.
Ya. Lalu sejak itu kemudian saya mengikuti pembibitan calon dosen yang dilakukan oleh Kementerian Agama tahun 1998, dan setelah itu saya ditempatkan sebagai awal karir saya dosen di IAIN Manado sejak tahun Ya. 1999. Ya. Nah, alhamdulillah sebagai dosen di IAIN Manado saya mendapat kesempatan untuk studi pertama di Flinders University Australia dalam Ya. bidang sosiologi agama, kemudian S2 kedua di Aberdeen Ya. University dalam bidang antropologi agama, dan kemudian antropologi agama ini yang sebenarnya yang tadi sebutkan MRes itu Master of Ya. Research. Nah, Oh. MRes. Nah, ini khasnya UK ini. Ya. Spesialisasinya di research ya. Lalu kemudian Sydney University untuk S3-nya, dan terakhir postdoc di Boston University tahun 2016. Nah, alhamdulillah pengalaman menempuh pendidikan Islam di awal pendidikan saya mulai dari SD sampai sarjana itu, kemudian pendidikan di Barat ya, artinya dua pengalaman pendidikan yang sangat penting dalam karir saya, mulai dari eh, kepala penjaminan mutu waktu Ya. IAIN Manado masih dalam bentuk status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Ya. tahun 2012, dan kemudian alhamdulillah ya, dan mendapat pengalaman sebagai rektor di Institut Agama Islam Negeri Manado Ya. mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Dan pengalaman itulah yang kemudian karena penjaringan calon rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kementerian Agama itu open bidding. Lalu Hmm. Batu Sangkar ini adalah kampung kelahiran saya, kampung halaman Ya. saya. Jadi kemudian saya mendaftar sebagai calon rektor yang kemudian alhamdulillah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar sejak Agustus lalu. Nah, Ya. alhamdulillah kemudian tadi bisa kemudian mendapatkan akreditasi unggul di bulan ini. Ya. Baik, ini menarik. Jadi pemilihan atau pengangkatan rektor itu tidak melalui proses seperti di perguruan tinggi lain gitu ya. Karena ada senat universitas, ada mungkin apa pemilihan-pemilihan. Apakah langsung itu kewenangan Menteri Agama, Bro? Ya, saat ini masih ada pertimbangan kualifikasi kualitatif dari anggota Senat, tapi itu Ya. semua bisa mendaftar dari seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dari seluruh Indonesia. Oh. Nah, kemudian Kementerian Agama membuat komite seleksi dari Hmm. semua yang sudah mendaftar di perguruan tinggi masing-masing tadi. Sekali lagi, Hmm. yang berasal dari perguruan tinggi lain juga bisa mendaftar. Nah, Ya. sama seperti katakanlah Gubernur DKI Ya. itu dari Jawa Barat. Ya. Ya. Ya, Ya. jadi rektor Batu Ya. Sangkar dari kampus lain itu bisa mendaftar yang kemudian diseleksi Ya. oleh Komite Seleksi Kementerian Agama, yang kemudian tiga besarnya itu ditunjuk oleh Ya. Menteri Agama. Ya, baik. Ini saya kira sesuatu yang menarik. Saya wawancara dengan banyak rektor, jarang kasus seperti ini. Nah, pertanyaan saya nanti sebelum dilanjutkan, apa ada gap atau ada masalah nggak di apa menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi yang sama sekali tidak pernah di situ gitu. Nah, Ya, ya, benar. Mungkin ada masalah dalam arti kita tidak pernah di situ, tapi sebenarnya saya sering berkunjung ke Batu Sangkar gitu. Setiap saya pulang eh, kampung, itu ketika ya. saya sebagai dosen IAIN Manado ataupun rektor IAIN Ya. Manado, saya sering berkunjung ke Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dalam Ya. kegiatan-kegiatan seminar, konferensi, ataupun Ya. olahraga maintenance lapangan bersama rektor Ya. sebelumnya atau pimpinan sebelumnya. Jadi saya sebenarnya sudah secara psikologis sudah sering berkunjung ke kampus ini. Ya. Baik. Nah, sekarang mungkin karena sebagai rektor baru, tapi kan mesti sudah mempelajari sejarah, mungkin bisa bercerita sepintas tentang perjalanan Win Mahmud Yunus ini. Bahkan juga termasuk penggunaan nama itu kan semua IAIN punya nama. Pasti ada alasannya. Mengapa pakai nama itu? Ya, betul. UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini menggunakan nama Mahmud Yunus Batu Sangkar karena merupakan tokoh nasional yang sangat religius dan Ya. keilmuan agamanya sangat tinggi. Jadi beliau ini memiliki
banyak buku yang salah satu yang terkenal itu adalah Kamus Bahasa Arab Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia. Nah, beliau lahir katakanlah tokoh pendidikan agama di Tanah Datar di Batu Sangkar yang kemudian dia mengenyam pendidikan yang luar biasa di luar negeri di Mesir dan seterusnya. Yang kemudian ketika kita mendirikan Universitas Islam Negeri, lalu kita diharapkan bisa menggunakan nama tokoh nasional di bidang agama, maka kemudian kita memilih Mahmud Yunus sebagai nama perguruan tinggi. Kemarin kita juga sudah menghubungi keluarganya dalam rangka kegiatan akreditasi ini. Lalu kemudian kita tetap kemudian di kampus ini juga kita majang foto beliau. Nah, kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar ini bermula tahun 1971. Waktu itu merupakan kampus filial atau cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang. Jadi waktu itu Imam Bonjol Padang ini memiliki fakultas jauh yang ada di Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan kemudian juga punya fakultas cabang di Bukit Tinggi yang kemudian menjadi UIN Bukit Tinggi. Nah, sejak 1971 itu kemudian kita punya dekan gitu, karena itu baru fakultas cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang pada waktu itu, maka kita punya fakultas yang kemudian dipimpin oleh seorang dekan. Tahun 1997, Fakultas Filial Imam Bonjol Padang di Batu Sangkar ini kemudian berubah statusnya menjadi otonom menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Jadi kita otonom 1997 menjadi STAIN Batu Sangkar. Nah, kemudian di tahun 2015 dari STAIN kita beralih status menjadi Institut Agama Islam Batu Sangkar di tahun 2015. Dan di tahun 2022 kemarin kita beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, saya kira menarik ya. IAIN Manado yang dulu alma mater Prof ini sudah akreditasinya unggul juga. Nah, ini pecahan dari IAIN atau UIN Imam Bonjol. Yang unik adalah UIN Imam Bonjolnya sendiri malah belum akreditasi unggul. Nah, yang sudah Bukit Tinggi. Nah, apa yang bisa diceritakan kira-kira yang menyebabkan UIN Batu Sangkar ini bisa unggul dan sampai saat-saat ini menarik karena nanti sampai akhir 2024 ini ke depan sudah nggak ada lagi akreditasi unggul. Ya, sebelumnya saya ingin mengklarifikasi bahwa UIN Imam Bonjol Padang sudah terakreditasi unggul juga, Prof, tapi terlambat. Oh, sudah. Ya. Oh. Ya, kalau Batu Sangkar sendiri sama seperti di IAIN Manado, yang kita lakukan adalah sistem penjaminan mutu internal itu terencana dan berkelanjutan, sehingga kita selalu melihat catatan yang kemudian kita lakukan secara berkelanjutan, dan juga sistem penjaminan mutu eksternal akreditasi secara periodik itu juga kita lakukan. Jadi catatan-catatan ataupun masukan-masukan dari hasil akreditasi atau audit internal ini berjalan dan kita menindaklanjuti hasil catatan-catatan itu. Maka kalau sebelumnya akreditasi kita baru baik sekali, maka alhamdulillah untuk tahun ini sudah unggul. Sebagai informasi tambahan, SPMI yang berjalan dengan baik dan SPME atau akreditasi dari BAN PT ataupun Lamdik dan seterusnya sesuai dengan program studi, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar memiliki program studi terakreditasi unggul yang lebih baik, lebih banyak dari UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sejambek Bukit Tinggi. Jadi kalau di Imam Bonjol hanya prodinya hanya 9 yang terakreditasi unggul saat ini,
kita Bukit Tinggi 10 kita ada 12 ya. Jadi Hmm. saat ini kita lebih baik dalam akreditasi program studinya dibanding 3 UN lain di Sumatera Barat. Hmm. Nah, keunggulan unggul APT unggul ini bukan hanya karena SPMI dan SPMA-nya kita lakukan secara berkelanjutan dan secara periodik, tapi juga kita sangat mengapresiasi hasil karya-karya ilmiah dosen yang dipublikasikan secara lokal, nasional, dan juga internasional. Jadi kita punya buku ajar yang diterbitkan oleh Springer misalnya, ada juga tulisan-tulisan dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dan sebagai informasi tambahan, kita juga punya jurnal terindeks Scopus. Hmm. Jadi Hmm. namanya Juris yang itu Q1 dan SJR-nya 051. Jadi kita memang dalam keunggulan ini bukan hanya dengan evaluasi yang secara berkelanjutan, tapi juga karya ilmiah dosen yang juga dipublish yang secara internasional bereputasi internasional, dan kita juga punya jurnal terakreditasi Scopus tadi. Ya, dan menarik karena ya UIN Mahmud Yunus ini mempunyai tagline Kampus Sains Islam Refleksi Surau Minangkabau. Iya, Ini betul. kira-kira seperti apa ini, Prof? Ya, Implementasinya? ya, kampus sains Islam itu kita maksudkan sebagai keislaman kita, pengetahuan keagamaan kita itu tidak terpisah dengan ilmu-ilmu umum. Jadi satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ada penggabungan ilmu agama dengan ilmu umum. Sains itu Hmm. lebih fokus ke penggambaran ilmu umum, dan Islam itu ke ilmu keagamaan. Atau kita bisa bicara sains Islam itu berarti pengajaran-pengajaran kita berdasarkan riset gitu. Nah, Hmm. yang kedua, refleksi Surau Minangkabau juga kita gambarkan dengan bagaimana kampus itu sebagai pusat pengembangan bakat mahasiswa, bukan hanya prestasi akademik, tapi juga Hmm. prestasi non akademik. Jadi kalau Surau Minangkabau ini dulu tempat belajar agama dan juga belajar Hmm. silat gitu. Nah, kita Hmm. berharap kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar ini seperti tadi saya barusan ada kegiatan dengan Ormawa, lalu kita mendata Hmm. klub-klub olahraga apa dan seni apa yang akan kita kembangkan ke depan di antara klub-klub olahraga dan seni yang sudah ada. Maka tadi kita sudah sepakat itu akan kita kembangkan lebih jauh sehingga mahasiswa bukan hanya di kampus belajar ilmu pengetahuan sains, tapi juga Ya. pengembangan bakat seni dan olahraganya. Ya. Baik, ini agak menyimpang sedikit Ya, mendengar kata suro. Karena pernah ada cerita pendek dari Sumatera Barat, itu judulnya Robohnya Suro Kami. ya, Nah, ya. itu ada nggak koneksi dengan apa yang menjadi tagline UIN Batu Ya, Sangkar kalau ini? surau itu mungkin bahasa Jawanya langgar. Ya, betul. Ya, surau itu musola, atau Ya, sebenarnya surau itu bagi Sumatera Barat dulu namanya masjid sebenarnya, tapi ya, katakanlah bahasa daerahnya surau. Nah, ketika ya, kita bicara surau, maka di surau di Minangkabau itu yang tadi saya sampaikan bukan hanya anak-anak belajar agama, mengaji, mendengarkan ya, pengajian, belajar Al-Quran, baca ya, Al-Quran, tapi juga belajar silat misalnya, ya, atau juga rapat-rapat politik juga dilakukan di surau gitu. Eh, ya, Surau menjadi pusat katakanlah Islamic Center mungkin dalam bahasa sekarang dalam beberapa tempat gitu. ya, Jadi kita berharap mahasiswa juga mulai mengembangkan itu di kampus, atau kampus harus menjadi wadah bagi mereka untuk ya. mengembangkan berbagai macam aktivitas keagamaan dan di luar keagamaannya. Artinya ingin mengambil alih peran Suro atau UIN ini juga mendorong pengembangan Suro. Kita memahami uh, UI ini sebagai suraunya, bukan mengembangkan surau Oh, ya. Bukan mengembangkan ya, musola masjid, tapi kita menganggap bagian dari surau model sekarang lah, kampus yang ya. berfungsi sebagai surau di masa lalu lah. Iya, baik. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan mengenai potret student body ya. Tadi ada program-program studi yang 12 unggul itu dari keseluruhan berapa program studi, ada berapa fakultas, mungkin juga kondisi dosen, alumni dan sebagainya, Bro.
Ya, saat ini kita punya 39 program studi dari 4 fakultas dan Ya, pasca sarjana. Yang tadi disampaikan kita ada Fakultas eh, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang merupakan dasar awal fakultas tadi yang ketika berafiliasi dengan UIN Imam Bonjol Padang di tahun 1997 ke bawah. Nah, ya, fakultas kedua setelah itu adalah Fakultas eh, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Nah, kita kemudian memiliki Fakultas Syariah eh, dan syariah ini adalah fakultas hukum dan kemudian ya, fakultas terakhir yang baru muncul itu ketika menjadi IAIN adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, ya, masing-masing fakultas memiliki beragam program studi yang menarik adalah kalau fakultas syariah itu fokus pada hukum, fakultas FEBI Ekonomi dan Bisnis Islam, fakultas tarbiyah pendidikan. ya, Nah, usulin dan dakwah ini sebenarnya dasar dari kampus UIN. Jadi kalau di universitas lain itu tidak ada fakultas usulin adab dan dakwah. ya, Kalau fakultas universitas lain ada ekonominya ada, hukumnya ada, pendidikannya ada, ya, tapi tidak ada FUAD. Nah, di FUAD ini ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kita memiliki 7 program studi yang penting itu adalah Al-Quran dan Tafsir, ilmu Al-Quran dan Tafsir, kita punya psikologi Islam, kita punya pemikiran politik Islam, ya, kita punya dakwah, penyiaran, dan ini menjadi ya khasan yang khusus dakwah keilmuan keagamaan lah, yang sekali lagi tidak ya, dimiliki di universitas-universitas umum fakultas ini. ya. Kalau jumlah mahasiswa, Prof. Saat ini jumlah mahasiswa kita 8.783 sebagai eh, kemarin yang kita laporkan dalam akreditasi AL itu dan jumlah dosen kita adalah 232 sehingga perbandingan kita adalah 1:38. Ya. Kalau menyangkut alumni, kan kadang-kadang perguruan tinggi itu dikenal karena alumninya. Ya betul. Kita yang menarik alumni kita yang berprestasi nasional itu Ketua Lembaga Sensor Film Nasional, Bapak Oh, Naswardi itu alumni kita. Yang kemarin beliau mengadakan kegiatan di kampus kita dan memutar film di kampus di auditorium kita yang dihadiri lebih dari 3.000 peserta, ya, baik mahasiswa kita maupun siswa, karena ada ya. bintang film lokal yang menghadiri pemutaran film itu. Nah, Dan besok saya diundang sebenarnya oleh lembaga sensor film ini untuk ada kegiatan di Jakarta untuk beri masukan lah kepada lembaga sensor film mewakili masyarakat akademisi di Jakarta. ya, Dan ini merupakan salah satu prestasi nasional dari alumni kita yang kemudian memegang jabatan penting secara nasional. Kita juga punya alumni yang bekerja sebagai hakim. Nah, ini ya, rata-rata alumni Fakultas Syariah kita hukum itu mereka menjadi hakim di pengadilan agama. Termasuk ketua pengadilan agama sebelumnya di Tanah Datar ini adalah alumni kita yang sekarang dia menjadi wakil ketua pengadilan di level pengadilan yang lebih tinggi. Jadi ya, baik nasional maupun lokal banyak alumni-alumni kita yang bekerja dan beri manfaat bagi masyarakat. Terutama sebenarnya juga yang perlu kami sampaikan, kenapa perguruan tinggi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini sangat penting karena itu mengisi kekosongan yang biasa ada di daerah. Jadi di hmm, Batu Sangkar Tanah Datar kita salah satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Tanah Datar yang kemudian alumni kita berkontribusi banyak terhadap ya, SDM yang dibutuhkan di tingkat lokal. Yang saya khawatir kalau dari Jawa sulit mau bekerja di Batu Sangkar atau secara umum lah gitu. Jadi ya, eksistensi perguruan tinggi tingkat lokal itu menurut saya sangat penting ya karena itu meningkatkan ya, SDM dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal di tingkat lokal juga. Di samping ya, prestasi-prestasi yang nasional tadi yang saya ingin sampaikan. ya. Nah, kalau dari prestasi-prestasi, mungkin ada lain yang menonjol, yang tidak alumni misalnya, mungkin secara umum apa yang sudah dicapai. Ya, secara umum Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar ini menjadi dosen-dosennya menjadi banyak konsultan pembangunan di Hmm, daerah Tanah Datar bekerja sama dengan Bupati. Kita juga punya kerjasama dengan Malaysia ya tentu saja hampir semua perguruan tinggi punya kerjasama dengan luar negeri. Tapi ya, kita bisa memberikan warna yang berbeda ketika misalnya
kita aktif ketika kemarin ada bencana Galodo atau longsor bahasa Indonesia di Tanah Datar. Kita banyak memberikan healing kepada masyarakat yang berperan Hmm. langsung. Menurut saya itu adalah prestasi-prestasi yang luar biasa bagi kemanusiaan yang diperankan oleh Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Basu Sangkar secara sosial, secara langsung. Yang bisa saja itu dari kelompok luar itu butuh dana proyek yang besar, tapi kita di tingkat lokal bisa melakukan itu sehingga kontribusi kita untuk kegiatan healing bagi masyarakat terdampak longsor Galodo kemarin itu sangat penting, salah satunya. Sampai sekarang itu masih berjalan sampai saat ini. Iya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. UIN pasti kekhasannya adalah sign Islam tadi ya sudah disampaikan tadi. Yang menarik di Tanah Minang ini kan ada beberapa UIN yang cukup bagus. Nah, yang membedakan apa dengan eh, ini UIN Batu Sangkar ini? Ya, UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar itu berbeda karena kita berada di daerah kaki gunung seperti Bukit Tinggi misalnya, tapi kita lebih dekat dengan pusat kebudayaan Hmm. Minangkabau. Jadi kita ada di Batu Sangkar ini tidak jauh dari kampus itu kita punya rumah adat Pagaruyung. Ya. Jadi Hmm. kalau ingin melihat budaya Minangkabau yang asli, yang langsung itu ya ke Pagaruyung gitu. Yang Ya. kemudian kita bisa melihat setiap kegiatan di sini itu kegiatan-kegiatan budaya adat itu selalu ditampilkan. Termasuk kemarin kegiatan seni mahasiswa itu sekali lagi itu menampilkan budaya-budaya yang kemudian sangat penting dalam karakter mahasiswa. Yang kedua menurut saya Batu Sangkar bukan hanya tadi dekat dengan kebudayaan Batu Sangkar yang diwakili dengan rumah adat Pagaruyung, tapi juga masyarakat lokalnya sosial kontrolnya masih tinggi ya. Jadi Hmm. karena ini ya katakanlah daerah pedesaan yang kemudian eh, tempat belajar itu lebih enak ya. Jadi kemudian kita tidak banyak bagi sebagian itu bisa saja itu kurang menarik, tapi kita dunia malam itu tidak ada sebanyak di tempat lain sehingga konsentrasi belajar belajar itu lebih banyak. Ya. Iya. Dan artinya kalau kita ingin katakanlah suasana seperti saya dari Manado pindah ke Batu Sangkar, itu suasana di sini itu friendly-nya lebih tinggi, kekerabatannya lebih tinggi, kerjasama itu Hmm. lebih tinggi antar tenaga pendidikan dan mahasiswa dan dosen yang lain itu bekerja sama dalam banyak hal itu lebih menonjol dibandingkan di tempat lain yang bisa saja lebih individualitasnya lebih tinggi gitu. Ya. Nah, tadi bicara tentang rumah adat Pagaruyung. Itu bangunan yang dibuat baru atau peninggalan lama, Pak? Itu peninggalan lama yang kemudian direhab dari tahun ke tahun. Jadi ada kemudian Hmm. beberapa kali bencana, misalnya terbakar lalu dibangun lagi. Ya. Yang kemudian sekali lagi itu dianggap penting dan itu sangat apa ya, sangat eh, menjual. Artinya Ya. ketika kita berkunjung ke rumah adat Pagaruyung ini, maka kita akan bisa menggunakan pakaian adat Ya. lokal yang kemudian disewakan sehingga Ya. pendapatan daerah atau pendapatan dalam pengelolaan rumah adat ini menjadi penting ya, bisnisnya dan Ya. wisatanya gabung gitu. Ya. Baik. Nah, Uin Batu Sangkar ini, Mahmud Yunus ini kan dilingkupi oleh budaya Minang. Dan budaya Minang itu banyak yang merantau. Nah, itu bagaimana komposisi mahasiswanya itu? Apakah hanya diisi oleh mahasiswa-mahasiswa lokal atau justru dari luar juga masuk ke situ?
Ya, kita ada mahasiswa internasional dari Kamboja, Laos, Thailand, Hmm. yang kemudian berdasarkan jaringan kita, kita punya 43 mahasiswa asing saat ini yang berdasarkan relasi kita, dosen-dosen kita Hmm. juga melakukan penelitian, melakukan kerjasama ke daerah-daerah yang tadi sumber mahasiswa asing tadi. Tapi kita juga punya mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah mereka memilih Batu Sangkar karena yaitu tadi ada keluarganya di Batu Sangkar, atau sebelumnya kakaknya kuliah di sini juga dan seterusnya meskipun presentasinya tidak terlalu tinggi. Tapi pada umumnya mahasiswa kita yang dari 8.700-an tadi itu yang total tadi yang kita sampaikan itu berasal dari banyak dari tanah datar atau dari kabupaten kota yang ada di sekitar kabupaten tanah datar tadi. Yang sekali lagi rata-rata mereka memilih karena di sini lebih sejuk hawanya, Ya, lalu kemudian orang tua lebih percaya dengan ya. karakter kalau dibangun di Batu Sangkar ketimbang karakter dibangun di kota Padang atau di kota Bukit Tinggi yang nuansa sosialnya berbeda. Lebih aman. Nah, sekarang terakhir, Prof. Setelah eh, mendapat apa ya akreditasi unggul, apalagi yang direncanakan oleh UIN Mahmud Yunus ini? Ya, kita ingin merencanakan akreditasi internasional yang sebelumnya juga kita sudah pernah dapatkan. Nah, tapi kemudian di samping akreditasi yang merupakan bagian yang kita harapkan, tapi sebenarnya kita pengen ke depan bukan hanya eh, artinya bukan hanya penilaian akreditasi yang kita utamakan, tapi betul-betul mewujudkan kampus yang betul-betul mengembangkan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu Hmm. kan perguruan tinggi untuk mengembangkan siswa atau mahasiswa ke masa depan mereka. Jadi jangan sampai lembaganya unggul, akreditasinya unggul, Hmm. secara kelembagaan kita kuat, tapi kita mahasiswa tidak terlalu fokus dalam pengembangan bakat potensi mahasiswa. Nah, jadi kita juga ke depan memang ingin lebih seperti yang tadi saya ngobrol dengan seluruh Ormawa, bagaimana kita bersama-sama menjadikan kampus sebagai bahan pengembangan bakat mahasiswa sehingga dia ketika masuk kampus awal di UIN Mahmud Yunus Banggar dan keluar di tamatan alumni ini berbeda, berubah baik soft skill atau hard skillnya mereka siap kerja tapi juga siap melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bagi mahasiswa akhir itu ada program siap kerja dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi. Tapi juga di mahasiswa awal kita bisa menyiapkan bahasa di asrama. Sedang saat ini kita sedang mengajukan proposal PUPR misalnya untuk asrama sehingga di tahun pertama siswa itu diajarkan penguatan bahasa asing sehingga betul-betul yang kita harapkan prestasi internasional itu secara berkelanjutan dan terencana sehingga rata-rata prestasi itu bukan hanya satu dua orang tapi hampir ke seluruh secara umum kepada mahasiswa dengan program-program tadi. Ya itu yang sebenarnya kita harapkan sehingga dalam 10 tahun ke depan sesuai yang diharapkan masa studi mahasiswa ini harus rata-rata 4 tahun, lulusannya itu bisa 3-6 bulan itu bisa bekerja dalam banyak lapangan kerja yang ada dan itulah yang kita harapkan ke depan sehingga sekali lagi betul-betul sesuai yang diharapkan kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar itu bukan hanya unggul berdasarkan penilaian sesaat atau periodik, tapi juga Ya. berkelanjutan dalam menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tadi saya sampaikan dan itu harapan kita lebih banyak ke depan bisa diwujudkan. Ya, baik. Terima kasih sekali Profesor Delmus Puneri Salim, SAG MA, Magister Riset, PSD, Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menambah wawasan kita semua, menambah pengetahuan tentang UIN di Batu Sangkar ini dan mungkin ada yang tertarik. Tadi sudah disampaikan kuliah di Batu Sangkar itu selain tenang, hawanya dingin, juga aman dari gangguan berbagai gangguan Ya, untuk mahasiswa. Gitu ya, Prof ya. ya betul. Terima kasih. Terima kasih Selamat juga. berjuang, bekerja sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi